Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya, Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, di tanggal 11 Agustus tengah malam, mau 12 Agustus ini, menjelang hari Jumat ya, malam Jumat, saya akan mulai membawakan lagi eh, analisa kripto. Dan kali ini saya sudah mempersiapkan beberapa kripto yang akan saya analisa, dan kita akan bahas beberapa topik di luar kripto juga ya. Sorry, di luar chart maksudnya. Sebelum mulai, kalau berkenan silahkan follow Telegram saya di Telegram Evolution underscore Trading dan subscribe channel YouTube ini ya, Evolution Trading Indonesia. Oke, kita bahas dari Bitcoin dulu ya. Mungkin teman-teman yang lihat di channel, saya sudah nandain area sini, dia akan koreksi dan as we speak saat kita ngerekam video ini, koreksi kira-kira sudah mulai dan diproyeksikan menuju ya sekitar 23 ribuan lagi untuk Bitcoin. Yang mana ada kemungkinan, nggak nutup kemungkinan juga dia akan mulai ke bawah. Kenapa? Nah, kita coba analisa di time frame besar ya. Jadi, ini akan saya hilangkan dulu gambar-gambar dan indikatornya untuk biar kita sama-sama tahu cara saya menganalisa seperti apa. Oke, ini ada chart 1D ya, satu hari. Kita lihat kalau dari sini sebenarnya tren Bitcoin masih turun terus. Jadi kalau kita lihat dari mana nih? Dari November ini masih turun. Jadi dari November sampai sini turun. Lalu ini cenderung sideways, mau naik tapi gagal gitu ya. Ini mungkin koreksinya ya. Lalu dari sini turun lagi sampai sini. Ini mulai cenderung naik lagi. Cuman kita nggak tahu dia akan naik untuk melakukan reversal atau dia akan turun. Kecenderungannya memang kita bisa melihat kenaikan lebih besar lagi kalau dilihat dari supportnya ya. Kalau kita lihat dari levelnya, bahwasannya di 30 ribuan memang ada level apa namanya support yang tertembus dan menjadi resisten. Jadi sekitaran sini, oke mungkin saya pakai kotak aja biar jadi zona ya daripada pakai garis. Sekitaran dari sini ya, lihat kita bisa lihat di sini ada banyak sekali rejection, rejection, rejection dan akhirnya ditembus. Mungkin kita bikin kayak gini. Terus biar saya ratain ke kanan. Nah, jadi zona ini ya, 27 sampai 29, mungkin sampai 30, itu adalah apa namanya? Zona yang penting di situ di mana itu terjadi jebol lalu dia berlaku sebagai resisten. Dan sekarang dia mencoba menjadi apa namanya? Resisten dan sekarang Bitcoin sedang mencoba untuk menuju ke sini. Nah, cuman kita nggak tahu apakah itu akan menuju ke situ atau enggak. Nanti kalau misalkan ini sudah tertembus ya, mungkin lebih tepatnya kalau Bitcoin sudah berhasil nembus ini, dia akan mungkin membentuk struktur baru ya. Mungkin tren akan berubah di minimal di time frame satu harinya. Kalau time frame 1 jam 15 menit buat trading itu beda urusan. Tapi kalau secara garis besar, bigger picture-nya seperti itu. Kayak gini, oke. Tapi kalau kita lihat lagi, kita bedah lagi lebih dekat, sebenarnya di sini memang ada yang kurang mengenakan sih. Di sini kalau ini saya hapus-hapusin dulu yang tren di sini. Kita bedah area sininya aja. Ini bisa membentuk yang namanya ya kita bisa tarik Fibonacci ya. Yang namanya Fibonacci kita tarik dari sini ya, dari mulai turunnya sampai bawah sampai sini. Nah, sekarang kita ada di sekarang di antara di 0,5. Biasanya, biasanya kan Fibonacci itu antara 0,5 sampai 0,18, kadang-kadang di 0,786. Ntar ini kita edit dikit dulu, panjang kanan, terus warnanya kita ganti biar kelihatan ya. Warna putih. Di sini biasanya di sini atau kadang-kadang di 786 itu dia akan melakukan apa yang namanya dia akan koreksi ke situ dulu sebelum melanjutkan trennya. Kita anggap bahwasannya ini sebagai impuls lalu dia turun. Mudah-mudahan saya nggak tahu ya. Saya pengen dia naik atau turun. To be honest, saya nggak tahu untuk sekarang. Saya masih belum bisa melihat apa namanya habis ini bakal bull run yang kencang banget lagi, tapi saya juga belum bisa melihat habis ini bakal dump kencang lagi. Ini masih cenderung apa namanya sideways. Mungkin kita bisa bikin bahwasanya di sini ada struktur juga ya. Ini struktur koreksi. Jadi kita tarik tren di sini bisa dilihat Bitcoin cukup mematuhi tren ini ya, disentuh terus, sentuh terus, sentuh terus.
gitu. Jadi ini adalah zona potensi untuk terjadi rejection yang cukup kuat gitu. Terus kalau misalkan kita lihat lagi, mungkin di 4 jam dulu ya, di 4 jam, terus nanti kalau di 1 jam kita bisa pakai apa namanya, bantuan indikator. Kalau dilihat sebenarnya dari sini, kita lihat strukturnya aja. Untuk low-nya atau lembahnya ya, ini dia naik terus, tapi untuk high-nya mulai ada pelemahan atau puncaknya ya. Kalau dilihat kita, saya coba pakai kuas. Ini high pertama naik, naik. Ini naiknya mulai apa namanya? Mulai lemah dan di sini mulai ada rejection yang menunjukkan mungkin naiknya nggak akan sekuat kemarin-kemarin gitu. Dan kalau kita pakai bantuan indikator RSI, oke, bentar. Ini sekarang trading view aneh. RSI jadi ada moving average-nya. Saya hapus dulu. Ini mulai ada tanda-tanda pelemahan di sini sebenarnya ya. Tanda-tanda pelemahannya yaitu adalah bearish divergence, agak maksa tapi ya kurang lebih seperti itu ya, bearish divergence. Eh, di sini dia kelihatan naik dikit tapi ini apa namanya menurun dikit, jadi agak-agak maksa tapi sebenarnya kalau nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil bisa kelihatan kok gitu. Dan kita lihat di candlenya pun di sini di 4 jam ada rejection yang cukup kuat ya di sini. Nah, kita sebenarnya saya nge-mappingin memang akan ada rejection di antara di area zona Fibonacci Golden Pocket ini. Cuman apakah nanti akan ke 618 dulu atau enggak itu urusan nanti belakangan. Tapi kalau misalkan sekarang penurunannya dilanjut terus, mungkin kita bisa lihat bahwa minimal Bitcoin akan menuju ke trend line-nya dulu. Kita tes trend line-nya, dia jebol apa enggak. Nah, oke. Kalau kita lihat di time frame kecil, RSI-nya sebenarnya bearish divergence-nya cukup kelihatan ya. Lihat ini harganya naik, RSI-nya turun. Ini jadi pertanda memang apa namanya? Mungkin akan koreksi dikit dulu. Ya, saya nggak bilang langsung ke bawah 20.000, tapi mungkin 23.000 atau mungkin sampai sini 23.500 itu cukup mungkin terjadi ya. Dan kita lihat di sini pun ada apa namanya? Patahnya trendline atau break dari struktur sehingga kemungkinan dia ya eh, apa namanya kalau ibaratnya para bear mungkin sedikit menguasai sampai ke bawah ya, ke bawah minimal saya tandain di sini daerah sini atau sampai ke trendline. Nanti dari situ kita kaji lagi, lihat reaksinya kayak gimana. Kalau ternyata turun, ya turun. Kita bisa lihat penurunan lebih jauh lagi. Nah, kalau enggak ya kita mantul dan mulai apa namanya mencoba lagi untuk menembus masuk ke zona golden pocketnya. Nah, saya balik ke 1 hari dulu. Kalau misalkan tembus ya, kalau misalkan tembus si trend line-nya ini, kemana kripto atau Bitcoin bisa pergi? Oke, ini sebenarnya agak tidak mengenakan ya. Sebenarnya kalau ini dari technical aja ya, sentimen dan segala macam kita nomor duain dulu. Kalau dari technical sebenarnya kita tarik garis ini, lalu kita pindahin ke di mana dia rejection. Misalkan dari 618 ya, atau 786 deh, mungkin nanti dia naik lagi terus dia rejection ke sini. Bisa ke 15.000. Atau kalau misalkan ke 618 kemungkinan ya ke 12.000 kayak gini. Mungkin ya. Tapi itu konfirmasinya adalah jika di trendline ini sudah dijebol dan momentum untuk ngejebolnya juga kuat. Karena kalau nggak kuat nanti dia cuman mungkin naik cuman turun ke 20.000 ke low-low sebelumnya yang terbentuk kayak gitu. Tapi overall saya rasa pasar mulai membaik ya kalau dilihat dari sentimen-sentimen yang ada sehingga mudah-mudahan aja apa yang di warning di sini, maksudnya trendline ini nggak dijebol atau kalaupun dijebol momentum bearish-nya lemah, cuman kita harus siap-siap buat apa namanya kemungkinan yang terburuknya itu tadi kayak ya contohnya ini tadi ya dia bisa ke 15.000 atau 12.000 kayak gitu. Oke, kita lihat lagi di 1 jamnya buat ngebahas lagi. Nah di sini saya ngelihat mungkin Bitcoin akan sampai sini. Pokoknya kita lihat nanti reaksi dia di 23.500. 23.500 kita ngelihat candle bullish, oke, ada kemungkinan dia akan naik lagi. Mungkin naiknya sampai ke 618 ya, atau 26.300 gitu. Cuman kalau tembus si 23.000 atau trendline ini, mungkin kita bisa berdoa aja gitu. Oke, buat Bitcoin seperti itu. Dan sekarang yang lagi jadi bahan pembicaraan banyak orang nih,
Ethereum karena mau ada apa the merge ya. Go early test udah berhasil katanya. Katanya berapa tadi 15 atau 16 September mulai akan selesai si apa namanya si the merge-nya berubah jadi proof of stake. Nah, kita lihat di sini strukturnya. Mungkin kalau teman-teman lihat tadi pagi atau tadi siang ya, di channel Telegram saya bilang bahwasannya akan lebih baik kalau kita menunggu koreksi mungkin di 18.05 atau 17.41 untuk membeli Ethereum. Kita lihat dulu potensinya. Kita ini ya, kita hilangin dari awal lagi sama kayak tadi semuanya dan mulai dari apa namanya? Dari 1 hari. Sebenarnya kalau di sini Ethereum udah cukup apa namanya? Bullish, tapi mungkin pergerakan bullishnya udah selesai. Kenapa? Karena oke kita lihat dulu, kita bahas dulu lagi. Kalau teman-teman lihat dari awal, ini penurunan ya, penurunan yang tren yang cukup apa namanya buas ya, buas sampai dari gini ya, ini tren yang cukup buas. Tapi kan trennya terdiri dari beberapa gerakan-gerakan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini daerah sini ya, saya akan bikin pakai kotak. Terus kotaknya bentar, transparan, terus perpanjang ke kanan, zona ya. Dari sini mungkin kita bisa lihat istilahnya apa ya, double bottom kalau nggak salah. Gini, gini, mungkin neckline-nya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau saya ngelihatnya neckline-nya di sini. Jadi dia begitu tembus dari sini, ini cuman fake breakout, dia tembus, dia nyampe sesuai targetnya di daerah sini dan lebih lagi. Gitu. Jadi udah ada perlawanan dari bullish dari bull sebagian gitu. Nah, sekarang turun lagi dan ini kebentuk lagi. Ini apa nih? Triple bottom kalau nggak salah nih. Gini. Dan neckline-nya ini cukup kecil ya. Neckline-nya cuma di sini. Tapi kita udah mulai melihat udah sampai di sekarang kita udah sampai di zona baru nyampe ya di zona target sesuai technical analisisnya. Baru nyampe. Nah, apakah nanti akan naik lagi atau enggak? Kita belum tahu. Oke. Tapi kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil di 4 jam, di sini kita bisa lihat ada lagi kita pakai indikator ya RSI. Kita hilangin dulu MA RSI-nya. Oke. Mulai ada divergen dikit-dikit. Memang belum terlalu apa namanya, belum terlalu terkonfirmasi, tapi udah mulai ada divergen dikit-dikit. Terus ya di sini memang belum ada konfirmasi untuk turun atau bearish ya. Tapi lagi menyentuh resisten yang penting gitu. Karena lagi menyentuh resisten yang penting, pasti akan ada reaksi. Baik itu reaksinya cuma turun dikit lalu naik lagi atau turun terus reversal gitu. Nah, saya coba lihat di 1 jamnya atau mungkin 15 menit. Nah, di sini saya cuma cari ini aja resisten terakhir yang ditembus yang menjadi support ada di daerah sini. Mungkin di sini ya, di sini dulu nih. Sini, lalu di sini, gitu. Nah, karena ini struktur ini udah mulai kelihatan nggak beres, gitu ya. Kenapa saya bilang nggak beres? Kita ke 15 menit. Kita ke 15 menit. Di sini kita lihat ada sedikit dia break dari trend line. Kita lihat dia retestnya reclaim atau enggak. Kalau misalkan reclaim naik lagi berarti kenaikannya bisa dilanjut. Cuman karena saya lihat di sini udah jadi apa namanya? Udah jadi di resisten dan candle di 1 jam 4 jamnya juga kurang bagus. Saya mungkin menunggu lebih aman kalau kita nunggu di daerah-daerah sini ya. Mungkin di sini atau di sini. Yaitu resisten yang tadinya apa namanya? Tertembus tadi, resisten yang tertembus dan jadi support. Jadi mungkin nunggu di situ dulu. Di situ kita lihat ada sinyal bullish, kita masuk atau saya akan mungkin masuk gitu ya. Tapi kalau misalkan dari sini aja kita bisa lihat lagi nanti mungkin candle yang lebih candle bearish gitu ya di sini. Ya saya masuk sampai sini sih gini. Kenapa saya bilang harus candle bearish dulu? Karena kalau misalkan candlenya nggak bearish-bearish amat, mungkin nanti turunnya choppy gitu. Gini, 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 gini. Nggak enak dilihatnya, walaupun pada akhirnya akan turun. Kayak gitu. Sehingga saya akan nunggu dulu sampai candle bearish terbentuk, baru mungkin nanti masuk untuk nunggu di sini atau di sini.
di sini ada candle bullish, baru saya akan masuk untuk lanjut ke atas, kayak gitu. Agak ribet, tapi ya itu strategi trading yang saya lakukan. Eh, Mempersiapkan untuk berbagai kemungkinan ya, kayak gitu. Oke, ini kita lihat sekarang kayak gimana. Sekarang Ethereum lagi ya masih apa namanya, masih belum menentukan sikap ya dari resisten ini. Dia mau turun atau enggak atau gimana masih belum ada konfirmasinya. Gitu. Nanti konfirmasinya adalah kayak gini nih. Kalau misalkan kita lihat ini kan berapa kali dipantulin nih di sini. Nah, kita lihat ada satu candle merah gede tembus garis ini, kita bisa lihat dia akan lebih bearish lagi ke bawah gitu. Mungkin ke yang tadi ya saya bilang 1800 sekian dan 1741-an gitu. Yang lainnya mungkin nggak terlalu detail. Saya ada XRP, AVAX, dan DOT ya yang saya siapin ya. Eh, Ketiganya saya memang plan untuk swing trading atau investasi agak jangka panjang. Mungkin saya akan coba taruh ya berapa level-level yang penting untuk XRP. Kalau XRP saya lihat di 0,3. Jadi ini mungkin untuk level beli beli borong ya. Mungkin kalau cicil akan beda cerita, tapi untuk beli borong di situ dan mungkin di sekitaran 0,2 sekian. Kenapa? Karena di sini banyak price action di sekitar situ. Mungkin akan saya tandain dengan persegi dengan kotak sekitar sini. Ini ada level berikutnya dan bonus banget kalau di bawah 0,2 XRP akan jadi sangat bonus. Di bawah 0,2 no matter what saya mungkin akan beli banyak XRP ya. Untuk sekarang price actionnya mungkin masih mirip kayak Bitcoin, Ethereum. Kita masih menunggu pastikan trendline ini nggak ketembus ya. Tapi masih bisa kemungkinan juga ada bahwasannya XRP bisa ke sini. Ini resisten terdekatnya 0,48. Tapi ya kalau beli sekarang di tengah-tengah belum ada sinyal atau belum ada tanda-tanda yang bagus ya. Jadi tunggu dulu saya. Cuman nanti kalau misalkan untuk dollar cost averaging saya nggak akan peduli sama harga. Cuman kalau misalkan untuk beli yang agak banyak yang tidak dollar cost averaging, saya akan nunggu di bawah tadi ya. 0,3, 0,25 dan di bawah 0,2 kayak gitu. Oke. Buat XRP kayak gitu dan sebenarnya potensinya XRP masih cukup besar ya. Satu minggu kita lihat dari sini. Dan kalau saya lihat, ntar saya ilangin semuanya dulu. Eh, Kita coba cocok logi menggunakan Fibonacci ya. Karena ini pakai time frame satu minggu, jadi mungkin akan kejadian berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ini sebenarnya XRP sekarang akan apa namanya? Akan terkonfirmasi mungkin calon reversal lagi kalau dia eh, nembus trendline ini. Yang mana sama dengan nge-reclaim 0,786. Dari situ, misalkan XRP sampai ke satu aja, ya $1 ya, sampai sini aja. Itu udah jadi sebuah gain yang cukup besar. Atau sampai ke 0 Fibonacci, ke 1,9, itu gainnya akan lebih besar lagi. Lalu AVAX dan DOT, kalau nggak salah beberapa kali di channel saya sering ngasih tahu juga ya. AVAX dan DOT ini potensinya sudah cukup bagus. Kita bikin, nah AVAX ini mirip dengan Ethereum, ada pola bottoming dan mungkin kita mulai sampai di targetnya ya. Mungkin sampai daerah sini, ini masih bisa kejadian sih untuk AVAX. Tinggal pertanyaannya adalah pastikan dia tidak apa namanya, tidak menjebol trend lainnya kayak gitu. Tapi untuk AVAX sendiri, saya cukup percaya diri jika nanti sudah mulai bullish lagi, AVAX mungkin bisa kembali at least ke 60-70 yang mana itu untuk spot bisa jadi apa namanya bisa jadi potensi ya mungkin dari sekarang untuk beli masih agak telat cuman kalau saya lihat lagi di sini beberapa level ya mungkin kalau mau sabar ya di sekitaran 14-an yang mana kemarin udah kejadian gitu sekitaran sini levelnya jadi kalau misalkan AVAX ada di situ itu akan menjadi kemungkinan beli yang bagus ya. 14, misalkan dari 14 ke 70 aja udah X5, udah bagus ya. Oke. Lalu DOT, kemarin kalau nggak salah saya ngasih analisa DOT itu pas harganya di 7 ya. Nah, di sini pas ini break trend line ini, harganya di 7, sekarang di 9, udah lumayan kalau buat yang spot.
Nah, ini tinggal pastikan dia nggak tembus trendline-nya. Tapi kalau misalkan begitu dia tembus resisten, seperti biasa. Pokoknya kalau resisten itu bukan nggak pasti tembus, nggak pasti mantul ya. Kita lihat reaksinya. Kalau resisten udah tembus dan berhasil, kita bisa ngeliat dot ya minimal sampai 20-an sih kalau saya lihat ya. Sampai sini, dari sini. Jadi kita pastiin dulu si ini tembus daerah sini. Kita bisa ngeliat dia sampai 21 atau 23, ya daerah situ lah 20 sekian kayak gitu. Tapi pastikan dulu itu tembus dan garis trendline ini nggak ketembus. Karena kalau ketembus garis trendline-nya kita bisa lihat dia dot turun lagi. Semuanya juga kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau silahkan di post video saya, di jiplak aja garis-garisnya, dipantau aja nanti setiap berapa hari sekali. Kayak gitu. Untuk trading yang harian mungkin saya akan postingnya lebih banyak di channel ya. Kayak gitu. Oke, mungkin itu video dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.